Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi MAN 1 Cirebon, apa kabarnya nih di tengah karantina atau belajar di rumah? Saya akan coba membahas materi yang barangkali menjadi target untuk selanjutnya, untuk kita belajar di rumah sambil mengisi kegiatan-kegiatan di rumah kita semuanya. Anak-anakku yang Bapak cintai, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan lindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap optimis ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan tentang materi selanjutnya yang masih sekitar Indonesia Merdeka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Di antaranya ada proses pembacaan proklamasi sampai penyebaran berita-berita proklamasi. Pada kesempatan ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih kondisi awal Indonesia pasca proklamasi. Ya, karena ini penting ya, bagaimana kita bisa memahami bangsa Indonesia berjuang dalam mempertahankan kemudian mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja contoh tantangan seperti virus corona saat ini bukan apa-apa buat bangsa Indonesia. Kenapa? Kita tahu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan mulai dari zaman Belanda, Jepang, kita sudah pelajari dalam materi sebelumnya, itu luar biasa. Maka saya optimis Indonesia bisa melalui tantangan dan penyakit corona ya saat ini. Anak-anakku yang Bapak cintai, materi tentang kondisi awal Indonesia pasca kemerdekaan ini akan meliputi pada 4 hal sebetulnya, yaitu yang pertama bagaimana kondisi politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang kedua adalah bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ketiga adalah latar belakang kedatangan pasukan sekutu. Dan terakhir ada respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, tentu saja 4 subbab ini tidak langsung saya jelaskan dalam satu video karena menghindari video yang terlalu panjang, karena nanti akan disisipi dengan video pembelajaran yang lain, kemudian ada gambar dan seterusnya, sehingga nanti bab ini akan saya bagi 2 bagian dalam video nanti yang akan saya share. Pada bagian pertama ini kita akan bahas bagaimana sih sebetulnya kondisi politik dan kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Anakku yang saya cintai, yang pertama saya akan jelaskan adalah bagaimana sih kondisi politik bangsa Indonesia saat itu selepas kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu saja jawabannya simpel. Kondisi politik saat itu selepas Indonesia baru merdeka tentu saja belum begitu mapan. Walaupun bangsa Indonesia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, yang kita sebut, yang kita kenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa sidang yang dilakukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga lahirlah atau terbentuklah yang namanya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan presiden dan wakil presiden terpilihnya sudah ada, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dibentuk juga Komite Nasional Indonesia Pusat, kemudian dibentuk juga Tentara Nasional Indonesia, kemudian dibentuk kementerian yang jumlahnya 12, kemudian dibentuk pembagian wilayah Indonesia yang jumlahnya itu 8 provinsi. Nah, ini ternyata tidak cukup memberikan kemapanan politik di Indonesia pada saat itu. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Di antaranya faktor pertama adalah karena masih adanya keinginan Jepang ingin mempertahankan status quo kekuasaannya di Indonesia. Walaupun pada saat itu Jepang secara formal sudah menyatakan menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, tetapi dia masih ingin mempertahankan kekuasaan Indonesia karena ya kita tahu kita sebagai bangsa yang kaya sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Bagaimana cara Jepang ingin mempertahankan kekuasaannya? Ya mereka melakukan gangguan terhadap teror terhadap masyarakat Indonesia.
dengan alasan adalah Jepang katanya memiliki tugas dari sekutu untuk menstabilkan keamanan di Indonesia. Ini yang membuat nantinya terjadilah bentrok-bentrokan antara pasukan Indonesia yang dimana waktu itu sudah terbentuk TNI, kemudian dengan pasukan-pasukan sisa-sisa kekuatan pasukan Jepang. Yang kedua adalah kedatangan Inggris atas nama pasukan sekutu yang waktu itu disebut pasukan AFNE, pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Ya, AFNE itu singkatan dari Allied Forces Netherlands East India. Karena pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang itu menyerah, ya, sebagai tanda menyerah selesainya Perang Dunia Kedua. Menyerahnya itu adalah pada sekutu. Sehingga secara formal kalau menyerahnya pada sekutu, maka selanjutnya yang akan melanjutkan status quo di Indonesia, kekuasaan Indonesia adalah sekutu. Maka datanglah Inggris yang atas nama pasukan sekutu datang ke Indonesia, yang tadi sudah saya sebutkan dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison. Nah, ini membuat nanti bentrokan-bentrokan juga seperti halnya dengan pasukan Jepang. Kemudian ada yang aneh, yaitu inginnya kembalinya pemerintahan Belanda yang waktu itu dipimpin oleh pasukan Nika. Ya, tulisannya NICA. Ini yang membuat kondisi politik Indonesia semakin sumrawut gitu, ya. Siapa sih pasukan Nika? Pasukan Nika itu merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintahan kolonial di Hindia Belanda selepas pasukan Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi intinya sebetulnya Belanda itu ingin kembali lagi ke Indonesia. Ya, dengan tanda kutip modusnya adalah pasukan Nika. Ya, Nika itu singkatan dari Netherlands Indian Civil Administration. Jadi pasukan sipilnya, ya, administrasinya Belanda yang dipimpin waktu itu oleh Jenderal Van Mook, dibentuk pada tanggal 3 April 1944. Ini yang menambah, ya, kesemrawutan kondisi politik Indonesia saat itu, dan luar biasanya, ya, kita bisa melampaui hal semua itu. Gitu. Jadi pada kondisi politik Indonesia betul-betul diteror, ditekan dari berbagai arah oleh tadi pasukan Jepang, pasukan sekutu, pasukan Nika yang luar biasa pada awal kemerdekaan. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya bagaimana sih kondisi ekonomi? Ya, tentu saja kondisi ekonomi Indonesia pada pasca kemerdekaan itu masih memprihatinkan. Kalian jangan bayangkan bagaimana kondisi Indonesia itu saat itu sama dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana barang-barang gampang dibeli, uang ada, pekerjaan mudah. Itu semuanya berbanding terbalik. Jadi kondisi ekonomi masih memprihatinkan. Apa yang dimaksud memprihatinkan? Di sana terjadi inflasi yang cukup berat, ya. Inflasi, nilai rupiah, nilai tukar uang di Indonesia itu sangat rendah. Karena apa? Karena terjadi peredaran mata uang rupiah atau mata uang yang tidak jelas di Indonesia. Karena waktu itu Indonesia belum punya mata uang yang pasti mata uangnya apa. Saat itu berlaku 3 mata uang, coba. Ya, 3 mata uang itu ada uang The Javas Bank, banknya Jawa waktu itu yang dibentuk zaman pemerintah kolonial Belanda. Kemudian beredar juga di masyarakat uang pemerintah Hindia Belanda. Ya, barangkali uang VOC juga masih ada, dan mata uang rupiah Jepang ada. Itu jadi 3 mata uang sekaligus beredar di Indonesia. Itu luar biasa menyebabkan terjadi inflasi yang cukup berat. Kemudian yang kedua adalah kas pemerintah kosong. Jadi kalau sekarang kas negara itu bisa ribuan, ratusan ribu, jutaan, triliun. Kalau waktu pasca kemerdekaan itu kas pemerintah kosong, tidak punya kas negara. Jadi tentu saja kita bisa bayangkan yang menjadi presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, kemudian jadi pimpinan tentara dan seterusnya itu tidak digaji. Berbeda dengan sekarang, gitu ya. Jadi kas pemerintah kosong. Maka bisa kalian bayangkan seperti apa kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Kemudian yang ketiga adalah terjadi blokade ekonomi dari Nika sebagai tekanan dan teror terhadap masyarakat Indonesia. Nika melakukan blokade
Itu blokade ekonomi, dilarang berjualan dan seterusnya. Gitu ya, terhadap masyarakat Indonesia. Maka waktu itu terjadilah Jakarta semakin kacau dan menyebabkan pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta, ke tempat yang barangkali dipandang lebih kondusif pada saat itu. Jadi luar biasa, Indonesia begitu lahir menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945 itu keadaannya luar biasa, ditekan oleh berbagai pihak, keadaan ekonominya yang luar biasa. Nah, tapi pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, kemudian melakukan beberapa kebijakan, dan salah satu solusinya pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang Republik Indonesia yang sah, yang disebut, yang kita kenal dengan ORI, ya, singkatan dari Uang Republik Indonesia, yang kemudian sekarang berkembang menjadi rupiah, gitu ya. Nah, ini bisa sedikit menekan terjadinya inflasi karena Indonesia sudah memiliki uang yang sah. Anak-anakku yang Bapak cintai, nanti untuk materi-materi yang berikutnya itu silakan nanti dilihat di bagian kedua. Ini bagian pertama dari kondisi Indonesia awal kemerdekaan. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tetap tenang, tetap optimis, kita bisa melalui semua ini dengan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.